channel YouTube Sumatwikan Profesional. Bersama saya, Ihda Aulia Rahma yang akan menjadi host pada episode podcast kita kali ini. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas nih terkait hak kekayaan intelektual, khususnya terkait pengenalan tentang hak cipta dan juga objek perlindungan hak cipta. Bersama kita sudah hadir Kak Nurlaila Agustin dari PDB Law Firm yang nantinya akan menjadi teman diskusi kita pada episode podcast kita kali ini. Halo Kak Laila, bagaimana kabarnya nih Kak? Halo Kak Dahlia, halo teman-teman. Alhamdulillah baik Kak Dahlia. Kak Dahlia sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik nih Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Laila karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode podcast kita kali ini. Kak Laila, pada episode podcast kita kali ini kita akan membahas nih Kak soal hak kekayaan intelektual, utamanya terkait pengenalan tentang hak cipta dan juga objek perlindungan hak cipta. Akhir-akhir ini, seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwa pembahasan terkait hak kekayaan intelektual ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, utamanya terkait hak cipta. Menurut kakak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan hak cipta itu? Oke, kita akan membahas mengenai pengertian hak cipta ya Kak Dahlia. Oh ya, buat teman-teman silakan dilihat juga dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Nah, hak cipta itu apa sih sebenarnya? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang mana satu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi suatu hal dalam undang-undang. Oke Kak, terkait ciptaan itu yang nantinya bisa mendapatkan perlindungan hak cipta itu seperti apa sih Kak? Mengenai satu ciptaan yang bisa mendapatkan perlindungan Kak Dahlia, saya klasifikasikan menjadi 3 hal ya Kak Dahlia, yaitu yang pertama berdasarkan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, yang kedua sastra, yang ketiga yaitu seni yang dihasilkan dari pemikiran, dari keahlian dan kemampuan seseorang yang mana diapresiasikan dalam bentuk nyata. Oke, berbicara terkait ciptaan nih Kak, kemudian nantinya ciptaan seperti apa sih Kak yang bagaimana sih agar kemudian ciptaan tersebut dapat mendapatkan perlindungan hak cipta itu sendiri? Apakah perlu didaftarkan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau bagaimana sih Kak? Bukan didaftarkan ya Kak Dahlia, kita kembali lagi nih pada prinsip hak cipta yaitu secara deklaratif yang mana timbulnya secara otomatis ya Kak Dahlia. Jadi kalau dalam hak cipta itu kita melakukan permohonan pencatatan, bukan melakukan pendaftaran. Jadi 2 hal itu berbeda ya Kak Dahlia mengenai pendaftaran dan permohonan pencatatan. Oke, berarti antara pencatatan dan pendaftaran ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Dan bagi teman-teman dan juga bagi saya sendiri mungkin jadi pelajaran bahwa dalam hak cipta itu sendiri umumnya dikenalnya adalah sebagai pencatatan, bukan lagi pendaftaran. Iya benar. Untuk Kak Laila sendiri terkait produk yang bisa mendapatkan perlindungan atau yang nantinya bisa dicatatkan perlindungannya di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu seperti apa sih Kak? Dan juga jangka waktu perlindungannya itu kira-kira berapa lama? Oke, kita membahas mengenai produk hak cipta berarti mengarah dalam jenis-jenis hak cipta ya. Teman-teman juga bisa melihat nih, jenis-jenis hak cipta itu sebenarnya banyak sekali dan bisa dilihat dalam dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Nah, jadi saya sebutkan beberapa aja nih ya Kak Dahlia. Misal yang pertama yaitu hak cipta dalam bentuk lukisan, buku, karya tulis, kemudian karya musik, kemudian karya arsitektur itu mendapatkan hak ekonomi perlindungannya selama pencipta itu hidup. Nah, ketika pencipta itu meninggal, mendapatkan perlindungan selama 70 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu karya cipta seperti sinematografi, potret, fotografi, dan program komputer itu mendapatkan perlindungan selama 25 tahun Kak Dahlia. Nah, selama 25 tahun itu ketika pertama kali diumumkan gitu.
Oke Kak, berarti antara jenis produk yang nantinya mendapatkan perlindungan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri sangat berhubungan ya Kak. Iya. Karena seperti yang Kakak sampaikan tadi bahwa nantinya produk-produk ini jangka waktunya itu sangat berpengaruh gitu. Berarti jangka waktunya itu tergantung pada produk itu sendiri. Iya, benar. Oke Kak Laila, berarti diskusi kita sangat menarik ya terkait hak cipta ini, utamanya terkait pengenalan tentang hak cipta dan juga objek perlindungan hak cipta. Penting kemudian ya bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan belajar lebih lanjut terkait hak cipta itu sendiri. Iya, benar sekali Kak Dahlia, dan itu kayaknya sekarang ya, kalau kita melihat dari saat ini, perlunya kita memahami mengenai hak cipta, bagaimana perlindungan hak cipta kita. Nah, teman-teman bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, dan juga teman-teman kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hak cipta, teman-teman juga bisa langsung terus pantau channel YouTube ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Laila. Saya ucapkan ya karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada episode podcast kita kali ini. Iya, sama-sama juga Kak Dahlia. Saya juga sangat senang berdiskusi sama Kak Dahlia dan berbagi informasi kepada teman-teman. Baik teman-teman, barusan saja kita telah melakukan diskusi yang cukup menarik terkait pengenalan tentang hak cipta dan juga objek perlindungan hak cipta. Bagi teman-teman nih yang pengen belajar lebih lanjut, juga mengetahui lebih dalam terkait hak kekayaan intelektual, Smart Weekend Profesional akan mengadakan pendidikan latihan kemahiran hukum kekayaan intelektual pada Oktober ini. Informasi selengkapnya terkait PLKH kekayaan intelektual dan juga pelatihan lainnya bisa diakses langsung ya di website Smart Weekend Profesional di www.weloj.id. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terkait hukum, pajak, dan sebagainya.